sebelum alhamdulillah sudah direkam ya. Mohon Sudah. maaf saya agak lupa. Oke. Baik, kakang-kakang dan Mbak Yu sekalian, Gus dan Ning, ini dalam rangka mengisi peringatan 1 Muharram. Ini barangkali kita mulai kajian merenungkan temuan-temuan riset Nobel dengan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya terinspirasi dengan kajian dari ngaji filsafatnya Fahruddin Faiz dari dosen UIN Kalijogo yang sudah di episode 300 sekian ya. 300 sekian ini minggu beliau itu menyampaikan di Masjid Jenderal Sudirman Jogja dengan audiens mahasiswa di seputar situ. Yang kan seandainya setahun itu ada 50-an minggu, ini kalau 300-an itu berarti sudah 6 tahun ya beliau ya. Dan bisa dilihat di YouTube kuliah-kuliah beliau minggu demi minggu itu. Nah ini terinspirasi dari situ, kemudian kita sudah memulai kemarin Ramadan merenungkan riset Nobel di tahun terakhir. Kita ingin coba dari pertama ya, dari awal gitu. Biasanya kalau pertemuan NU itu ada sholawatan, ada baca Quran, ini langsung saja nih ya, menghemat waktu ini. Oke. Kita apa-apa, nggak apa. Kita langsung saja ke materi. Saya share layarnya. Apakah sudah muncul? Sampun Pak, sampun. Oh Sudah. ya. Baik. Jadi apa namanya? Hadiah Nobel ini pertama kali diberikan tahun 1901. Ini untuk cabang fisika itu diberikan pada Pak Wilhelm Conrad Bunsen. Nah, ya. Kita ingin belajar dari beliau apa kira-kira yang menarik dari temuan beliau ini. Jadi disampaikan ke beliau itu in recognition karena panitia hadiah Nobel mengenali layanan extraordinary yang unggul, yang luar biasa yang telah beliau temukan melalui penemuan satu jenis sinar yang namanya itu sampai sekarang diikutkan ke nama beliau, sinar Ronsen. Kalau secara ilmiah sebenarnya itu sinar X, tapi terkenal dengan sinar Ronsen karena beliau pertama kali yang menemukan manfaat besar dari sinar X ini. Ini beliau itu lahir Maret 27 tahun 1845 ya, 100 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kemudian wafat tahun 23 di Jerman. Nah, ini beliau menemukan sinar X itu. Yang sinar X ini secara ilmiah dilabeli dengan nama beliau sinar Ronsen. Dengan mendeteksi radiasi gelombang elektromagnetik dengan range panjang gelombang tertentu. Yang menarik, ini kata beliau, saudara, I didn't think, saya tidak memikirkan ini, saya hanya eksperimen. Saya nggak mikir, saya eksperimen. Ini bisa dicoba dengan nyoba-nyoba kepikiran, nyoba apa gitu kan. Nah, ini kali yang seneng masak gitu kan, nyoba bermacam-macam masakan, bermacam-macam bumbu itu di latihan-latihan hingga menemukan resep-resep masakan yang enak itu. Ini yang dilakukan oleh Ronsen ini ya, yang dilakukan oleh Pak Ronsen ini. Link eksperimen. Nah, beliau ini umur 20 tahun, ini kuliah di jurusan teknik mesin, di teknik mesin ya. Ini di Zurich. Kemudian setelah menyelesaikan lulusnya tahun 69, ini beliau menjadi pengajar di tahun 72. Ini semula ini mechanical engineering tapi bisa ngajar kimia juga itu. Nah, situasi waktu itu membolehkan ya. Kalau sekarang nggak boleh ya. Jurusan teknik mesin harus ngajar teknik mesin gitu. Nggak boleh
pindah-pindah ke bidang-bidang yang lain. Waktu itu masih diizinkan seperti ini. Nah, kemudian riset beliau yang pertama di tahun 79 ini mulai meneliti tentang hubungan antara cahaya dan listrik. Cahaya dan listrik di tempatnya beliau bekerja di tempat itu ya. Nah, kemudian tahun 88 rupanya universitas sebelumnya ini menawari beliau untuk ngajar di tempatnya, cuman beliau tidak menerimanya. Kenapa? Karena dulu pernah ditolak, pernah melamar, ditolak, kemudian diundang, ini ganti karena nggak mau jadi dosen. Nah, baru di lanjutannya ini ada di Universitas Würzburg. Nah, beliau mendapatkan fasilitas yang hebat, yang besar, sehingga beliau akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian-penelitian di universitas yang terakhir ini. Nah, ini mulai tahun 94 ini ya, beliau menjadi direktur di universitas tersebut, dan beliau ini akhirnya karena menjadi direktur ini peluang untuk melakukan riset-riset ini menjadi terbuka luas. Nah, ini peluang besarnya ini yang dihadiahi oleh Nobel, penelitian Nobel. Di tanggal 8 bulan November tahun 95, beliau menemukan latihan eksperimen dengan tabung sinar katoda. Beliau menemukan bahwa ada papan yang kalau ditembak oleh sinar katoda ini, papan ini akan berpendar. Apalagi kalau papannya itu diberikan kristal ya, ada lapisan kristal ini, maka pendaran cahayanya itu bisa bermanfaat untuk menyinari apa yang ada di depannya. Barangkali kalau Gus Daning pernah melihat layar komputer yang masih cembung kayak televisi yang dulu ya. Nah, cembung itu yang tebal itu cara kerja tabung sinar katoda seperti itu. Seperti ini ya. Jadi tabung sinar katoda itu kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Jadi ada tembakan elektron di sini, ada perangkat sebelumnya yang bisa memungkinkan untuk elektron ini ditembakkan dari sini. Nah, ini ada sistem yang bisa membuat elektronnya bisa fokus. Nah, ini kemudian ada yang mengarahkan secara horizontal, ada yang mengarahkan secara vertikal. Nah, ini kemudian ditembakkan ke layar yang punyanya ronsen tadi, itu ada papan dilapisi kristal. Nah, kalau di layar monitor atau layar televisi yang dulu ya, itu ada layar dilapisi fosfor, kemudian nanti berpendar. Nah, elektron akan menembak di sini. Di percobaannya Pak Ronsen ini adalah ada papan yang dilapisi kristal. Nah, ini merupakan tabung sinar katoda ini adalah tabung hampa udara, isi tembakan elektron, kemudian ada layar yang bisa berpendar, dengan dalamnya itu ada perangkat tadi, bisa mempercepat, bisa mengarahkan tembakan elektron. Ini dipakai untuk membuat citra dari cahaya yang dihasilkan oleh layar yang berpendar itu. Nah, ini serunya. Itu mencoba-coba dengan bermacam-macam material. Dengan kayu, dengan aluminium, dengan kertas, dengan segala macam. Sampai akhirnya kepikiran tangannya dilewatkan di antara sinar katoda tadi dengan layar. Dan akhirnya muncul gambar seperti ini. Muncul. Tulang-tulangnya kelihatan gitu. Tulang-tulang tangannya kelihatan. Wah, dia terkejut. Beliau meletakkan tangannya di antara tabung sinar katoda dan layar. Nah, akhirnya tangannya tercetak gitu. Nah, ini tulang dari tangannya merupakan cetakan pertama dari sinar X ini, sinar ronsen ini.
tangan beliau sendiri. Ini beliau ronsen dan hasil cetakan itu, hasil informasi ini, hasil temuannya ini ke departemen ya, ada prodi gitu, ada prodi kedokteran atau pengobatan di sana, Universitas Husburg. Dan teman-temannya yang lain. Semuanya terkejut loh, kok bisa nih ada foto tulang ini, ada foto tulang tangan ini. Yang akhirnya tahun berapa itu? Tahun 1869 ya. Di sini masih perang Diponegoro tambah 30 tahun lah. Ini Pak Ronsen sudah menemukan itu gitu. Masya Allah. Nah, dan akhirnya dalam beberapa kesempatan kita itu menghebohkan, muncul di koran, ini membuat dampak yang sangat besar di masyarakat. Sampai sekarang kita memanfaatkan sinar ronsen itu seandainya ada dokter membutuhkan informasi tulang belulang yang ada di dalam tubuh kita, paru-paru atau gigi gitu kan. Nah, insya Allah. Nah, tentang cahaya tadi ya, tentang cahaya nih menariknya nih. Standing di satu ayat di surat Nur, Allahu nur samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya, beri cahaya langit dan bumi. Asalu nurihi kamisykat fiha misbah. Perumpamaan dari cahayanya itu seperti ceruk yang di dalamnya ada misbahu fi zujajah, pelita ini ada di dalam kaca. Azujajah itu ka'anha kaukabun. Kaca ini seperti kaukab planet Duriun yang bercahaya. Yukodumin syajarotin mubarokatin zaitunatin, yang diberi bahan bakar dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak di timur maupun tidak di baratnya. Maka zaitu ayudi, hampir-hampir cahayanya ini menerangi, walau lam tamsa sunar, meskipun tidak kena api. Menariknya di sini. Ya, katu zaitu hayuti, hampir-hampir bakarnya ini juga memberikan sinarnya meskipun turun nalan ada cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan petunjuk pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Wa yatribullahu amsal, dan Allah akan memberikan perumpamaan linnas untuk umat manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap sesuatu maha. Rasanya ada yang kelewat ini tadi. Bentar. Saya pengen lewat ke sini dulu. Nah, saya pengen sini. Jadi ada X-ray ya. Ada X-ray, saudara. Ada sinar X. Ini kalau di pelajaran fisika ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Ada gelombang elektromagnetik. Adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin yang dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung. Di sini ada peta yang di atas itu frekuensi, yang di bawah itu panjang gelombang. Cahaya yang kita kenali, cahaya yang bisa kita lihat oleh mata, ini ada di rentang ini. Ada di rentang ini. Di visible spectrum ini. Dan kita kenal ini adalah warna pelangi, ada Mejiku Hibiniu. Mejiku Hibiniu. Ke sana itu panjang gelombangnya makin tinggi, ke sini ini panjang gelombangnya makin pendek. Ke sana itu frekuensinya makin rendah, ke sini ini frekuensinya makin tinggi. Sinar X itu ada di sini. Sinar X yang ditemukan Pak Ronsen tadi itu ada di sini. Dengan panjang gelombang yang lebih kecil daripada cahaya tampak dan frekuensinya lebih tinggi daripada cahaya tampak. Nah, sebelum lanjut ke sana tadi ada ayat lain yang menarik untuk kita renungkan. Tadi ada nurun ala nur ya, ada cahaya di atas cahaya nih. Kalimat itu di surat An-Nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Menarik ini. Kalau melihat spektrum gelombang elektromagnetik,
Nur ala nur itu salah satu ada isyarat ke sana, ada isyarat ke spektrum gelombang elektromagnetik itu ada apa namanya? Ada kelompok-kelompoknya gitu. Ada kelompok-kelompoknya. Kemudian yang menarik dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Sahih Muslim, atasana Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan pada kami Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Quraib dan Abu Quraib, keduanya mengatakan atasana Abu Muawiyah memberikan berita pada kami Abu Muawiyah, atasana Amas di Amas, an Amr bin Murrah di Amr bin Murrah, an Abi Ubaidah dari Abu Ubaidah, an Abi Musa dari Abu Musa al-Asy'ari. Oma fina Rasulullah SAW. Berdiri di kalangan kami Rasulullah SAW, khamsi kalimat berdiri menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat dengan 5 kalimat ini. Maka beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, la yanam, tidak tidur. Wala yang bagilahu ayanam, dan tidak Allah memang tidak tidur, ngurusi semua makhluknya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kemudian la yang bagilahu ayanamu yahfid. Yahfidul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilahi. Amalum laila qabla amalin nahar. Ini Allah itu menegakkan keadilan, kemudian diangkat pada Allah itu amal-amal malam sebelum datangnya sebelum amal siang, wa amalun nahar qabla amalul lail. Amal siang sebelum amal malam. Ini yang menarik. Bagian ini yang menarik. Hijabun nur. Hijabnya Allah itu adalah cahaya. Allah punya hijab cahaya. Ini di Sahih Muslim 263 ya. Hijabun nur. Hijab Allah itu cahaya. Sementara di riwayat Abu Bakar itu bukan nur, tapi nar. Hijabnya itu nar. Biasanya yang lebih banyak riwayat itu lebih banyak yang nur. Allah punya hijab cahaya. Lauka syafahu, seandainya nurnya ini terbuka, ahraqat subhata wajhihi, maka akan membakar kemuliaan wajah Allah, mantaha ilahi sepanjang yang bisa dilihat oleh penglihatan cahaya tadi, min khalqihi dari ciptaannya. Masya Allah. Seandainya terbuka hijab cahaya ini, maka semua makhluknya ini akan binasa. Andai kata dia menyingkapkan cahaya ini, pasti keagungan wajahnya akan membakar makhluk yang dipandang olehnya. Ini di Sahih Muslim ya. 63, tidak hanya di Sahih Muslim, di Sunan Ibnu Majah nomor 192, di Musnad Imam Ahmad nomor sekian. Kemudian di kitab Mishkatul Anwarnya Imam Ghazali menyampaikan hadis tadi dalam redaksi yang sedikit beda. Innalillahi sab'ina hijaban. Sesungguhnya Allah punya 70 hijab. Min nuri wa zulumat, dari cahaya dan kegelapan. Auka syafahal aurikot subhatu waji kulaman atrokau basar, kurang lebih sama yang belakangnya. Andai terbuka cahaya Allah itu, hijab cahaya Allah, maka akan hancur semua makhluk yang dilihat oleh Allah. Kita ingat riwayat Nabi Musa yang ingin melihat Allah, kemudian Allah meminta Nabi Musa melihat gunung, kemudian Allah menunjukkan keagungan cahaya itu, hancur gunungnya itu ya, termasuk Nabi Musa alaihissalam jatuh tersungkur. Masya Allah. Nah, kembali ke sini. Tadi ada nurun ala nur ya, nurun ala nur. Nur yang kita bisa kita lihat di sini, di cahaya tampak ini. Di bagian yang frekuensinya lebih tinggi, ini ada ultraviolet, ada sinar X, sinar Roentgen, ada sinar gamma. Ini yang terdeteksi oleh alat-alat fisika saat ini. Sementara di bawah ya, yang panjang gelombangnya lebih tinggi, frekuensinya lebih rendah, di bawah sinar merah itu ada infrared, ada gelombang microwave, ada gelombang FM radio, ada gelombang AM radio juga. Ini ada gelombang yang lain, yang long radio.
Nah, kita coba amati masing-masing gelombang ini, ya. Ini cahaya tampak, mulai dari cahaya tampak yang kita lihat sehari-hari. Mata kita bisa mendeteksi energi elektromagnetik ini dalam bagian kecil dari spektrum yang sangat luas. Ini adalah bagian yang cahaya tampak. Bagian ini gelombang dan frekuensinya ini cocok untuk warna merah, warna pelangi lah. Mejiku New ini versi kita ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ini yang bisa kelihatan di mata. Yang di luar tadi atau yang di bawahnya, yang di atasnya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita awali dari yang kanan tadi, ada gelombang radio. Gelombang radio itu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang paling panjang, frekuensinya paling rendah. Nah, seperti gelombang elektromagnetik, gelombang radio ini bisa melewati ruang hampa udara. Nah, meskipun demikian, hampir semua gelombang radio kita terima melalui udara ya, melalui udara. Radio, kalau kita punya radio dulu ya, yang masih punya radio ini, saya masih menyimpan radio Polytron seperti ini. Radio Polytron yang kayak gini nih, masih punya saya. Radio ini akan mengkonversikan gelombang elektromagnetik ke suara di speaker yang ada di radio ini. Gelombang radio juga dipakai untuk televisi, di radio dan televisi, ya, komunikasi di hanya suara tapi juga gambar gitu. Kemudian komunikasi radar, komunikasi satelit itu menggunakan gelombang yang rendah ini. Masuk navigasi kapal laut maupun navigasi pesawat. Kalau kita naik pesawat ini diminta mematikan ini ya, gelombang ini. Nah, kemudian microwave ya. Berikutnya gelombang microwave. Gelombang microwave ini sering dipakai di alat masak yang namanya oven. Gelombang elektromagnetik di gelombang microwave ini akan masuk ke makanan, molekul air itu akan mengabsorpsi energi dari microwave yang membuat masakannya akan bisa matang. Alhamdulillah saya belum punya ya. Alat masak microwave oven ini belum punya. Nah, ini dipakai juga untuk komunikasi radar, komunikasi telepon ya, mobile phone menggunakan gelombang microwave ini. Kemudian gelombang inframerah, gelombang inframerah ini gelombang panas. Seluruh objek ini mengeluarkan panas ya, karena memiliki panas. Ini ada alat yang tidak hanya Google ya, semua industri maju yang punya alat-alat ini membuat semacam ini untuk mendeteksi gelombang inframerah dari objek. Sehingga kalau di kegelapan ini ada yang bergerak, ini akan kedeteksi panasnya. Salah satu film James Bond itu ada yang adegannya seperti ini. Nah, ini inframerah dipakai untuk remote TV ya, remote TV pakai inframerah untuk bisa ngatur televisi. Nah, itu yang bagian yang di bawah sinar merah. Sementara di atas warna ungu, ini ada gelombang ultraviolet. Ada gelombang ultraviolet. Ini diberikan oleh sinar matahari, termasuk radiasi. Ini alhamdulillahnya adalah lapisan atmosfer yang paling luar itu bisa menghambat sinar ultraviolet ini. Karena kalau tidak, ultraviolet ini bisa berbahaya ke makhluk hidup di bumi. Karena radiasi ultraviolet ini bisa dipakai nih, dimanfaatkan di rumah sakit untuk melakukan sterilisasi, membunuh kuman-kuman, membunuh bakteri dari alat-alat untuk operasi gitu. Bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus. Ini gelombang ultraviolet. Sehingga ini bermanfaat kalau kita berjemur siapa tahu masih ada ultraviolet yang masuk dan bisa membunuh bakteri yang ada di tubuh kita.
dimanfaatkan untuk keperluan lain. Ultraviolet ini untuk keperluan fotografi, untuk keperluan sel-sel fotoelektrik seperti ini, untuk lampu-lampu neon. Nah, ini sinar X tadi, tidak hanya untuk tulang maupun gigi. Nah, kalau kita ke bandara, kita diperiksa, itu sesungguhnya menggunakan sinar X. Akan dipakai untuk mendeteksi logam-logam yang mirip tulang-tulang itu. Ada benda-benda berbahaya enggak gitu. Nah, ini yang punya gigi yang mau perawatan gigi biasanya oleh dokter gigi diminta untuk foto ronsen gigi. Gitu. Nah, berikutnya yang paling ujung tadi adalah sinar gamma. Sinar gamma itu adalah sinar gamma yang paling pendek panjang gelombangnya, frekuensinya paling tinggi. Ini dihasilkan oleh bahan lifeline energi di inti atom. Nah, ini substansi radioaktif dan beberapa reaksi nuklir ini menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma. Karena kemampuannya melakukan penetrasi ke sel-sel tubuh, ini bisa mengakibatkan sel-sel kanker barangkali ya. Ya, dalam jumlah yang kecil bisa bermanfaat untuk membunuh sel kanker. Nah, ini ada terapi seperti itu dengan pemberian sinar radioaktif, sinar gamma. Nah, itu gelombangnya paling tinggi ya, energinya paling tinggi, datang dari matahari, dari bintang, bisa dipakai untuk membunuh kanker, bisa dipakai untuk membuat gambar otak, untuk bermacam tool-tool industri. Masya Allah. Ini spektrum gelombang elektromagnetik yang dibuat oleh Allah, yang disyaratkan di surat Nur tadi, nurun ala nur. Ayat tampak di bawah sinar merah itu ada sinar-sinar apalagi macam-macam tadi. Di atas yang ungu ada sinar yang macam-macam tadi. Sinar X itu di atas warna ungu. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kembali ke hadis Kanjeng Nabi tadi. Jika sinar gamma saja sanggup menghancurkan makhluk hidup, sinar gamma dimanfaatkan oleh dokter untuk membunuh sel kanker. Perhatikan dawuh Kanjeng Nabi SAW tadi. Hijabun nur au kasyafau la ahrokat subhatu biasi mantaha ilahi basarhu min. Ini adalah cahaya. Andai dia Allah menyingkapkannya cahaya ini, pasti keagungan wajahnya akan membakar makhluk yang dipandang olehnya. Sinar gamma saja bisa menghancurkan sel kanker dari virus, apalagi ini sinarnya Allah Subhanahu wa taala yang punya cahaya, yang membuat cahaya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, ikhwan sekalian, menariknya adalah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari cahaya, dikisahkan di surat Al-An'am mulai ayat 72 sampai 79, bahwa Allah pernah memberikan penglihatan pada Nabi Ibrahim, kerajaan langit dan bumi, agar beliau menjadi orang-orang yang yakin, ya, minal mukminin. Kemudian ketika malam dan melihat planet kaukaban, ro'a kaukaban, beliau mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhanku, ini Tuhan. Fala ketika kaukab itu terbenam, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan yang gelap. Kemudian falamma ra'al qamara bazikon, ketika melihat rembulan lebih besar, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Lama fala qala la ilam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Ketika terbenam juga rembulan ini, mengatakan seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk padaku, sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian beliau melihat lagi, falamma ra'a syamsa bazighatan, bersinar. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini terang. Nah, lebih besar ini. Lama afalat, ketika matahari terbenam, qala ya qaumi ini bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku apa namanya? Bari'un itu lepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Karena kalimat ini bari'um mimma tusyrikun ini para ahli tafsir menafsirkan yang menyembah
kaukab, menyembah qamar, menyembah syams itu adalah kaumnya gitu. Karena ada lafadz yaukumi ini bari umima. Tapi ada juga ulama-ulama tafsir yang merenungkan ini adalah di antara perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, memang seperti itu. Ya. Karena lama janda alailah ro'a kaukaban kola, di situ kola itu Nabi Ibrahim, kola itu adalah dia berkata, kan Nabi Ibrahim bukan kaumnya kan. Hingga akhirnya kalimat ini yang kita baca di doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Doa iftitah yang dihasilkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ikut mazhabnya. Ini menariknya ini adalah perjalanan Nabi Ibrahim mencari cahaya yang sempurna. Kaukab yang kecil cahayanya kan, planet. Ada yang lebih besar, rembulan. Ada yang lebih besar lagi, matahari. Rupanya itu juga terbenam lagi. Maka Nabi Ibrahim lepas dari semuanya itu pasti ada yang Allah yang membuat cahaya ini. Allah yang ataros samawati wal ardh, yang mencipta langit dan bumi ini. Itu berkait dengan Allah nurus samawati wal ardh tadinya. Nah, kemudian renungan lain ini masih mirip dengan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kalau di Al-Baqarah yang awal 17-20 dan 20 itu mengisyaratkan semua umat manusia, semua kita sesungguhnya diberikan cahaya-cahaya itu dari sekeliling kita. Sekeliling kita memberikan cahaya-cahaya itu. Hanya ada yang menyerapnya dan memanfaatkan cahaya itu terangnya dirinya, ada yang mengabaikan. Ada yang mengabaikan. Antara yang mengabaikan inilah orang-orang munafik. Dan kita terhindar ya dari perilaku munafik. Disebutkan di ayat 17, masaluhum kamasalil ladzi istauqata nar. Umpama orang munafik ini seperti orang yang menyalakan api. Falamma ba'atsmahu lahu, maka ketika menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahayanya. Wa tarakuhum fi dzulumatil la yubsirun, meninggalkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak melihat. Mereka orang munafik yang tahu ada cahaya, sudah dapat cahaya nih, hanya tidak mau mengamalkan cahaya nih, tidak dipakai untuk mencari cahaya yang lebih besar. Biarkan padam. Akhirnya enggak kemana-mana. Sama di ayat 20 dilanjutkan ini. Kadul barqo yahtufu absorim. Di rangkaian ayat itu ya dijelaskan ada cahaya yang lain, cahaya kilat, cahaya dari langit, cahaya yang dibawa oleh para rasul yang menggetarkan itu kan. Di akhirat itu akan ada surga dan neraka segala macam, khasanah siksaan Allah dan khasanah kenikmatan Allah. Nah ini diumpamakan seperti kilat. Ya katul barqu yahtufu absorum, hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Ulama do'alahum masyaufi, setiap kali menerangi mereka kilat ini, mereka berjalan. Wa idza aslama alaihim qaumu, ketika gelap, sudah enggak kilat lagi, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhaba bisamihim absarim. Andai Allah mengendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Pendengaran sumber cahaya dari kalimat-kalimat orang-orang dari ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Sorry mata melihat sendiri dari pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah itu. Orang munafik tidak memanfaatkan informasi yang didengar maupun yang dilihat ini. Orang mukmin insya Allah akan memanfaatkan informasi ini untuk bisa percaya lebih besar lagi. Inna Allah kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang menarik lagi, Iwan sekalian ya, di doa cahaya di Kanjeng Nabi SAW, hadis sahih di Muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah menginap di rumahnya Maimunah ya, Ibnu Abbas. Setelah menuntaskan hajatnya, lantas membasuh wajah dan kedua tangannya, lalu tidur, sebelum tidur wudu ya. Kemudian bangun dan langsung menuju tempat kantong air dan membuka tali penutupnya. Kemudian beliau berwudu dengan wudu yang pertengahan tidak berlebihan air, namun sudah mencukupi. Lalu sholat.
Aku pun bangun dan membentangkan badan karena khawatir beliau tahu kalau aku terus memperhatikannya. Aku berwudu, beliau bangkit untuk sholat lagi dan aku langsung berdiri di sebelah kirinya. Dia memegang telingaku dan muntahku ke sebelah kanan dia. Jangan di sebelah kiri. Kalau makmum itu di sebelah kanan dari imamnya. Hingga sempurna sholat beliau sebanyak 13 rakaat. Ini riwayat Ibnu Abbas ya. Kemudian beliau berbaring lalu tidur sampai menengkur. Dan memang beliau jika tidur menengkur. Dan Bilal pun memberitahukan pada untuk sholat subuh. Kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Kalau di mazhab Syafi'i kalau tidur itu wudu lagi ya. Nah, ini mungkin di tidur beliau kalau beliau itu meskipun tidur tapi hatinya tidak tidur ya. Beliau bisa menjaga diri sudah batal atau belum. Beliau yakin ini tidak batal dan beliau di hadis ini tidak berwudu lagi. Dan doa yang beliau ucapkan setelah ini yang menarik. Allahumma ja'alni fi qalbi nuron. Ya Allah jadikan di hatiku cahaya. Fi basori nuron dan dalam penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nuron dan dari di pendengaranku itu ada cahaya. Wa ayamini nuron di kananku cahaya. Wa ayasari nuron di kiriku cahaya. Wa fauqi nuron dan di atasku cahaya. Tahti nuron di bawahku cahaya. Wa amami nuron di depanku cahaya. Wa khalfi nuron di belakangku cahaya. Waj'alli nuron dan jadikan untukku cahaya. Hadis yang lain yang lebih lemah itu ada tambahan ya, di Majmu' Syarif di web NUORAD disebutkan ada tambahan lagi di waj'alli nuron itu. Jadikan kalau di sini li untuk cahaya, nah di situ ada waj'alni nuron, jadikan aku cahaya. Jadikan aku cahaya. Dan di Thariqat Naksabandiyah memang semua hal ini adalah Nur Muhammad. Semua ciptaan, semuanya ini mendapatkan keberkahan dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman sekalian, dari kitab-kitabnya Syekh Ibnu Arabi, kita bisa mendapatkan ilmu ini, bahwa setiap asmaul husnanya Allah itu ada cahaya yang menyinari objek-objek ain tajali. Ain itu tempat ya, tempat tajalinya asmaul husnanya itu. Lafaz Allah Rahman itu punya objek-objek ciptaannya yang paling menunjukkan asma ar-Rahman ini. Misalkan dengan di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman alam Al-Quran ya. Ar-Rahman itu adalah alam Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran. Itu ada antara ciptaan Allah itu yang sangat cinta Al-Quran. Sangat mencintai Al-Quran karena Ar-Rahman itu alam Al-Quran. Sementara ada ciptaannya yang lain yang peduli dengan Al-Quran. Nanti Ar-Rahim itu punya cahaya lagi, punya cahaya. Ilmu menyayangi yang dimiliki oleh ibunda terutama ya untuk anak-anaknya. Bagaimana ibu itu bisa bertarung semangat perang untuk kebahagiaan anak-anaknya. Yang namanya ya, ayam babon itu kalau ada binatang lain mau menyerang anak ayam itu akan tiba-tiba sayapnya ini membesar dan mau ngabruk yang mau makan atau menyerang anak-anaknya. Mau menyayangi di Ar-Rahim. Ada cahaya yang menyayangi dari Ar-Rahim. Ini akan sangat ditunjukkan ke ciptaan-ciptaannya yang diberikan oleh Allah. Ain tajali untuk Ar-Rahim. Untuk Al-Malik itu ada cahaya ilmu politik. Ramai sekarang di medsos ya. Ramai sekarang ini dalam 2024 itu baliho muncul. Di akun Instagramnya Gusmus ini di atas itu wajah-wajah para politikus muda, di bawahnya ini lagi ramai pandemi. Ilmu politik, Al-Malik, cahaya ilmu politik. Nah, kemudian dari asma Allah Al-Qudus itu ada cahaya bagaimana menjadi orang-orang suci. Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan Ruhul Kudus ya. Ruhul Kudus, ini cahaya kudus yang besar ini. Nabi menyatakan beliau itu nabinya para wali, ini Nabi Isa ini. Sementara kan Nabi Muhammad itu nabinya para nabi. Allah Akbar, Masya Allah. Dari asma Allah As-Salam nanti ada cahaya ilmu untuk damai atau mendamaikan. Itu ada ilmunya sendiri. Dan seterusnya, setiap asma al-husna nanti ada cahaya ilmu masing-masing. Sampai asma Allah yang terakhir, Al-Sobur, Maha Sabar,
itu ada cahaya. Bagaimana bersabar? Sabar tidak harus sedih, sabar itu bisa bahagia, ya. Bisa bahagia dalam kesabaran itu bisa. Nah, sangat dianjurkan oleh Gus Bahak. Meskipun miskin, meskipun fakir, jangan berhenti bahagia. Tertawa aja yang lepas, tertawa aja yang. Gitu. Insya Allah. Ini setiap asmaul husnanya itu ada cahayanya. Tidak hanya cahaya fisik yang tadi di spektrum gelombang elektromagnetik, tapi setiap asma Allah, asmaul husna itu ada cahaya ilmunya masing-masing. Allah, Masya Allah. Nah, ini serunya kita hidup sebentar ya. Saya sudah 53 tahun. Kalau mengikuti umur Kanjeng Nabi, ini 63 tahun, 10 tahun lagi lah. 10 tahun lagi. Saya mungkin tidak akan bisa sempurna mencari semua ilmu dari tajalli Allah, dari setiap asmaul husnanya di dunia. Tapi hari niat saya untuk belajar terus, menyempurnakan terus ilmu itu apapun ini ada indikasi di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang mukmin bertobatlah pada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu pada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari yang Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin bersamanya. Cahaya mereka, cahaya Nabi dan orang mukmin itu, as'a baina aidihim wa bi aimanihim, bersinar menunjuki jalan Nabi dan orang mukmin ini yang percaya pada Nabi itu di depan dan di kanan mereka. Kuluna, mereka mengatakan orang mukmin, Rabbana asmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka orang mukmin berdoa, ya Rob, sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau terhadap suatu maha kuasa. Jadi sempurnanya cahaya itu tidak harus kita alami di dunia, saudara. Bisa kita alami di akhirat karena doa ini. Karena kita ada progres setiap hari, ada cahaya ilmu, nambah ilmu terus dari semua asmaul husna, nambah terus. Ya, begitu mati, nanti yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tambahan ilmu apa nih ya setiap hari. Setiap hari kita punya. Itu yang akan disempurnakan oleh Allah di akhirat. Yang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Asmim lana nurona wafilan, sampai sempurna cahayanya. Sesuai dengan perjuangan kita melengkapi cahaya kita ini. Seperti perjuangan Nabi Ibrahim, seperti doa Nabi Muhammad SAW tadi, terus-menerus menyempurnakan cahaya ini. Nah, terakhir ya. Ini sebelum terakhir ini. Alhamdulillah saya itu melihat ada doa seperti ini, mencoba mendawamkan ini, saudara. Mencoba mendawamkan ini di setiap akhir sholat ini. Rabbana asmilana nuruna wa filana innaka ala kulli syai'in. Akhir ini barangkali tantangan ya terhadap kita semua yang sedang belajar. Mungkin ada yang tertarik, ada tantangan ini. Di antara yang membuat mahal tes ronsen saat ini, karena harus mencetak di plastik film itu. Kalau mencetak paru-paru itu filmnya gede. Gigi itu kecil, yang buat mahal itu, ya, filmnya ini buat mahal. Nah, pertanyaannya, mungkinkah menghilangkan plastik film ini? Cukup dengan image yang hasil komputer, kirimkan ke WA-nya pasien yang tes ronsen itu, untuk diberikan ke dokter. Tinggal di cetakannya itu, di filmnya itu, film image hasil citranya, tinggal dilabel aja, namanya ini siapa gitu, agar tidak tertukar dengan pasien lain. Ini adalah giginya si A, si Fulan, si B, si siapa gitu. Jadi nggak perlu plastik film lagi, cukup dari WhatsApp. Tinggal dikasihkan ke dokter nanti, dokter ortopedi, tulang belulang ya, atau dokter gigi, itu siapa aja yang butuh. Tarik ini kayaknya nih. Kita membuat murah itu, tes ronsen bisa jadi murah. Ratusan ribu itu sekarang ini. Ya.
Nah, itu tantangannya, saudara. Tantangannya ini. Tantangannya. Siapa tahu di antara ikan sekalian, ini ada yang bekerja di rumah sakitnya NU, bisa mengakses peralatan sinar ronsen itu, bisa diotak-atik. Ini nggak usah dicetak di film ini, udah citranya aja tinggal dilabeli pasiennya, kemudian dikirimkan ke WhatsApp-nya pasien, itu kan? Nah, kita buat murah nih kayaknya, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau ini bedanya ya, kalau Pak Farudin itu ngetiknya sendiri, ngetiknya sendiri. Kalau saya ngambil comot-comot dari web-web ini ya, Masya Allah. Saya nyomot-nyomot dari sini. Ini apa namanya, nggak sempat ngetik sendiri. Kalau Pak Farudin Faiz itu ngetik sendiri. Nah, beliau sabar sekali ini. Ya, kalau saya nyomot-nyomot ini. Itu aja barangkali. Matur nuwun atas perhatiannya. Monggo dipunaturi barangkali nambahi info, nambahi tafakur ya. Tidak berarti saya ini informasinya paling lengkap, tidak. Siapa tahu di antara hewan-hewan sekalian ini stunning ini ada info-info tambahan, ada tafakur tambahan yang menarik untuk ditambahkan, monggo kita sharing saja. Nah, ini pengen saya nanti bisa berlanjut ya, setiap Jumat malam Sabtu setelah amelian. Setelah amelian ini ya sharing-sharing semacam lah, apa namanya, temuan riset Nobel berikutnya apa. Ini masih tahun 1901 kan, bidang fisika, nanti ada bidang kimia, ada bidang yang lain lagi. Itu tahun 1902, 3, 4 sampai yang terakhir kemarin kita bahas, itu tahun terakhir tahun 2020. Itu saja barangkali yang bisa kami share ya. Kami share, alhamdulillah. Saya kira cukup. Silahkan monggo di stop apa namanya videonya. Ini apa yang menariknya ya dari kegiatan Pak Farudin Faiz, kajian-kajian semacam ini direkam, rekamannya itu diupload. Kalau di Pak Farudin Faiz itu menjadi miliknya Masjid Jenderal Sudirman. Nah,